semuanya, ketemu lagi dengan Mengendus. Kali ini saya mau nge-review salah satu produk dari Mindot. Mungkin ketika kalian nonton ini sudah ada reviewnya dari koleksi eau de parfum mereka yang La Bohème, atau mungkin juga belum, karena saya tuh suka udah bikin videonya tapi kadang nggak langsung posting gitu. Nah, saya senang banget, excited banget sebenarnya. Ini tuh saya pengen review dari beberapa minggu yang lalu karena jadwal kedatangan PO-nya mereka itu setelah tanggal 7, tapi karena ada COVID ya jadinya pengirimannya tertunda, but it's okay. Sekarang barangnya udah ada di saya dan saya sangat appreciate banget karena timnya mereka itu juga beretikat baik gitu loh. Ketika barangnya itu belum bisa sampai, mereka ngirimin kayak freebies, dan freebiesnya kebetulan sama yang saya suka, itu La Bohème. So, kita langsung aja. Jadi, mereka tuh ngeluarin seri terbaru yang konsepnya itu adalah Fragrance One dalam formulasi oil. Jadi fragrance oil ini sebenarnya saya juga punya beberapa koleksi, di antaranya itu seperti Al Rehab. Al Rehab tuh kan terkenal banget ya dengan fragrance oilnya mereka, dan juga ada yang spray gitu. Nah cuman apa yang dijanjikan oleh Mindot di produk mereka kali ini adalah, yang paling saya suka adalah karena mereka menjanjikan SPL yang lebih tahan lama gitu. Karena kita tahu kalau si eau de parfum mereka ini tidak terlalu project yang gimana juga, tidak terlalu sias juga, tidak terlalu longevity-nya tidak terlalu kuat gitu. Tapi saya tetap suka sama eau de parfumnya mereka karena koleksi wanginya tuh unik-unik. Selain itu juga apa namanya sesuai gitu dengan personality kita. Nah, Fragrance One ini yang mau mereka capture adalah perjalanan, jadi tentang liburan, karena kita selama pandemi kan tidak bisa kemana-mana ya. Jadi mereka ingin mengemas wangi itu di dalam koleksi mereka yang baru ini. Mereka kemas dalam packaging yang masih sama, hitam-hitam seperti ini, dan kelihatan eksklusif banget as usual. Kemudian kita akan dibekali dengan booklet. Ini juga di kotak mereka yang ini juga ada sih booklet ini agar kita tidak tersesat ya teman-teman, karena produknya gimana, makanya gimana, terus variannya apa aja, notesnya seperti apa, dan pasti yang mereka selalu kasih itu adalah rumus nge-layer, karena memang Mindot ini terkenal dengan konsep layering mereka. Ini bisa di layer dengan sesama wands atau dengan EDP kayak gitu. Dan untuk setiap pembelian tuh biasanya kalau pembelian full size sejenisnya kita akan dapat diskon kode seperti ini. Kalau kalian nggak dapat diskon kode juga sebenarnya it's okay, karena di e-commerce tuh mereka sering banget cashback. Jadi ya selalu memberikan best deal lah, itu yang saya suka. Dan ini juga termasuk best deal karena dengan harga bundling triplet ones ini itu sekitar 375.000, kita bisa mendapatkan 6 varian wangi. Jadi kalau dijual satuan tuh ini tuh sekitar 180.000. Jadi kalau kita beli 3 secara terpisah itu sekitar berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah hitungannya itu 500-an gitu deh. Nah, dengan triplet ones ini akan jadi semakin hemat, dan kita akan mendapatkan 3 jenis wangian. Fragrance One itu konsepnya seperti ini. Jadi ini ada konektor, satu konektor gini, kemudian di dua sisinya ini ada wanginya macam-macam. Dan ada juga kemarin saya sempat lihat beberapa user itu mereka ngubah-ngubah sendiri gitu mana yang paling sering mereka pakai. Jadi misalnya mau bougainvillea disatuin sama glacial air gitu, jadi ditukar posisinya. Kreatif sih, karena memang untungnya mereka ini wanginya memang bisa di layer ya, jadi kayak memang satu sama lain tuh kayak masih punya DNA yang sama gitu. Oke, kita akan mulai aja dari varian yang pertama ya. Yang pertama adalah saya belum buka ya, ini kita lihat ya. Jadi kalau dibuka bentuknya begini, ada roll ball-nya gini, nanti bisa dioles di pergelangan tangan, lipatan siku, atau leher. Saya bahkan kadang tuh di pakaian, cuman kalau di pakaian tuh hati-hati ya, karena memang kalau oil tuh kan mereka bisa kayak membekas gitu. Saya nggak tahu apakah membekasnya tuh stay, cuman akan kelihatan stainnya sih. Nah, ini yang pertama. Jadi ini ada 3 negara yang mereka mau apa ya namanya, mereka gambarkan dalam wangian ini. Yang pertama itu adalah Italia, itu di Sicilian Sun. Sicilian Sun ini yang paling atas. Di sini terdiri dari bougainvillea dan sunrays. Kemudian di yang kedua ini adalah Norwegia, itu namanya Nordic Hige. Nordic Hige terdiri dari glacial air dan Nordic ash. Lalu untuk yang ketiga ini adalah negara yang paling banyak dikunjungi, yaitu adalah Jepang. Itu ada Sakura Spring Ikigai nama konsepnya. Lalu jenisnya ada Sakura Sake dan Tatami. Nah, gambarannya itu Sicilian Sun ini wangi yang hangat, romantis, floral gitu. Si bougainvillea-nya itu kayak perpaduan antara white floral dengan sesuatu yang creamy dan manis. Kalau kalian pernah ngecium
si Byredo yang Casablanca Lily yang edisi Night Wheels. Nah itu tuh agak kayak 11-12 sama ini. Cuman sekali lagi Mind Dot ini selalu punya cara untuk ngebikin notesnya apa ya, tidak terlalu heavy gitu. Kalau si Casablanca Lily itu menurut saya masih agak ledek gitu wanginya, masih ada kayak tebalnya tuh cukup tebal. Kalau si Bougainvillea ini tidak terlalu tebal, tapi uniknya dia tahan lama. Jadi kalau misalnya kita oles di pergelangan tangan gitu ya, kemudian kita biarin gitu kayak 3-4 jam gitu, saya masih bisa mencium wanginya ada di tangan saya. Tapi kalau untuk siasnya nggak terlalu sih, nggak terlalu, maksudnya tidak setahan lama itu. Nah, Bougainvillea ini ada notes kelapa, kemudian ada notes jasmine blossom. Hanya saja buat saya yang keluar itu adalah notes tuberose. Padahal di situ tidak ada tuberose, ingat saya. Intinya mirip sih, agak mirip dengan si Casablanca Lily. Dia tuh lebih warm, lebih luxurious di antara semua ini ya. Dia lebih rich gitu, lebih kelihatan mewah. Tercium wangi-wangi kekayaan, wangi-wangi keanggunan gitu. Elegan. Nah, kemudian di sisi satunya itu mereka punya sunrise. Jadi teman-teman yang untuk wangi-wanginya mereka ini yang di sebelah kanan itu cenderung yang lebih tebal, yang lebih menonjol wanginya, sedangkan yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri ini lebih tebal wanginya, lebih menonjol, sedangkan yang di sebelah kanan ini lebih netral. Jadi sunrise ini wanginya tuh citrus tapi bukan citrus yang kayak pewangi mobil, enggak. Dia citrusnya tuh lebih lebih fashion. Apalah itu citrus lebih fashion. Jadi kayak wangi citrus yang kalau kita pakai itu kita nggak bosen, tapi menonjol, fresh, enak gitu, nggak yang, dan lebih modern, nggak yang kayak wangi citrus yang bisa kita tangkap atau yang bisa kita kayak udah umum nih gitu. Sebentar saya coba sniff ya. Ya, seperti ada floralnya, dan saya lupa sih floralnya ini apa. Kalau nggak salah, apakah ada Lily of the Valley-nya atau yang ini yang tatami. Intinya ada floralnya di sini, dan floralnya itu enak banget. Coba ya saya cek apakah di sini ada harusnya sih ada nih. Oh, Sicilian Sun ya. Ada bergamot, osmanthus, musk, dan cedar. Oh oke. Jadi ada cedar, kemudian ada musk. Jadi ini memang bikin wanginya tuh nyaman, fresh tapi nyaman, tapi tetap kayak apa ya? Kayak bukan wangi citrus yang terlalu casual gitu. Menurut saya ini wangi citrus yang fashion once again. Jadi kayak bisa menonjolkan karakter kita, bisa menonjolkan personality atau penampilan kita. Kemudian yang kedua ini adalah Nordic Hige. Ini menggambarkan Norwegia. Ini adalah wangian yang menurut saya kesannya adalah sejuk dan earthy, grounded gitu. Tapi satu catatan saya, kalau kalian memang suka dengan Mind Dot, biasanya kalian juga hafal dengan variannya. Glacial Air itu di hidung saya adalah ethereal. Ethereal cuman mungkin dalam konsep yang lebih project ya, yang lebih yang lebih project, lebih prominent gitu. Kemudian Nordic Ash ini adalah unbound tapi versi yang lebih halus lagi blendingannya. Saya nggak terlalu suka unbound karena waktu itu notesnya di hidung saya agak ada sesuatu yang nusuk gitu. Tapi kalau di konsep yang fragrance oil ini dia malah lebih halus. Jadi si Nordic Ash ini lebih seperti tobacco tapi dengan cola, permen cola, tahu ya, yang permen soda gitu. Nah kayak lagi ngemut itu gitu. Jadi nikmat tapi harum. Jadi saya suka. Dan ini tuh relaxing sekali si Nordic Ash ini. Kayak baru pertama ini saya pakai parfum tobacco, tapi nggak mengintimidasi yang kayak ada hintnya tuh murmil gitu loh. Nggak, ini tuh masih bisa banget dipakai cewek. Kayak kalau cewek pakai ini tuh kesannya keren banget. Kalau kamu pakai baju berkerah atau baju yang lebih minimalis, simple, rapi setrikaannya, kemudian kamu pakai ini, wah gila, ini karismamu tuh udah langsung meningkat beberapa puluh % gitu. Sedangkan kalau Glacial Air ini dia itu karena wanginya mirip dengan ethereal ya, jadi konsepnya itu ethereal itu memang kan kalau nggak salah wanginya agak aldehydic gitu ya, gimana sih bilangnya, kayak pakaian bersih gitu. Nah Glacial Air ini juga seperti itu sih, tapi memang lebih sejuk, atau mungkin sama aja ya, karena buat saya ini tuh ketiplek sama ethereal ya. Jadi dia ada semacam citrusnya, semacam wangi citrusnya gitu. Kalau di notesnya kita lihat deh, Glacial Air. Oke, kalau di sini sih tulisannya pure oxygen, icy, fresh air. Kalau buat saya ini tetap ethereal, sorry. Jadi ethereal itu wanginya tuh lebih innocent, terus memang lebih pure, lebih clean gitu. Jadi
Tapi tetap kedua perpaduan ini atau salah satunya itu semua wangi-wangi yang tipikal wangi-wangi yang sejuk. Makanya kalau Ethereal tuh di botolnya juga warnanya biru, dan di sini juga Glacial Air ini warnanya biru. Kemudian ini adalah wangi yang paling saya suka di antara koleksi mereka. Ini adalah koleksi yang paling saya suka, nomor 1. Makanya nih kalau bisa dilihat dari gelembung udaranya nih udah paling sering saya pakai karena udah banyak berkurang. Nah, yang ketiga ini adalah Spring Ikigai. Ini mau meng-capture Jepang. Di situ ada Sakura Sake dan Tatami. Ini juga ya, saya tuh rasanya pengen banget mereka ngebikin full bottle-nya si Nordic Ash dan Sakura Sake, karena Sakura Sake ini apa ya, dia tuh memang secantik warnanya teman-teman. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi warnanya kan pink dan agak hijau ini ya. Itu tuh yang si Sakura Sake ini wanginya memang feminin, yang kalau Bougainvillea ini feminin yang anggun dan elegan. Kalau Sakura Sake ini yang feminin, yang cantik beneran, kayak apa ya, cantik, kalem, soft gitu loh wanginya. Karena dia ini sakura, kalau biasanya kita tuh cium wanginya cherry blossom itu gitu-gitu aja ya, ini tuh lebih kayak teh. Rasanya tuh seperti teh infused with sakura, with Japanese cherry blossom, karena mereka memadukan ada note strawberry, ada note peach. Tahu ya peach itu kalau udah jadi teh kan enak banget tuh wanginya. Nah, kemudian di dalamnya itu juga ada Japanese cherry blossom of course. Dan ketika kita pakai, wanginya beneran lembut, cantik banget, agak mellow tapi apa ya, tetap indah gitu loh buat saya. Dan cukup sejuk. Kalau si Bougainvillea tuh wanginya agak warm, kalau yang Sakura Sake ini lebih netral, lebih kalem, lebih santuy sih sebenarnya. Cuman dia itu tadi sih, cantik banget wanginya. Kemudian untuk Tatami ini dia tuh lebih green. Kalau dia ini hampir sama dengan Sunrise, tapi beda wangi. Cuman maksudnya vibes-nya tuh hampir sama. Dia tuh lebih green, terus kayak ada, saya kayak bisa ngerasain ada semacam sensasi wangi kayak ngupas kulit jeruk. Nah, itu tuh ada wangi gitunya. Kemudian dia ini agak ada seperti, kalau di saya sih kayak ngerasain ada bambu gitu. Teman kalau nggak salah notes-nya itu lebih ke teh-tehan gitu loh. Ada, saya akan nyontek dulu. Rice straw, oke. Tidak ada notes yang baik. Tapi kalau di notes yang saya baca di Instagram mereka itu, seingat saya dia mengandung teh. Ada Earl Grey, terus ada, kalau nggak salah ada tea blossomnya juga. Jadi dia ini kayak blendingan apa ya, perpaduan notes-notes yang bikin kita relax. Dan ini cocok banget berpadu dengan Sakura Sake, karena memang Sakura Sake itu juga wanginya tuh soft, feminin tapi soft. Kalau yang ini kan feminin tapi elegan, dan ini juga fresh tapi masih kayak modis gitu. Iya, daripada fresh tapi fashion ya, mending kita bilang dia fresh tapi modis. Oke, jadi dari ketiga ini, koleksi yang paling saya sering pakai itu adalah Nordic Hige, kemudian si Spring Ikigai, dan baru si Sicilian Sun. Karena alasannya sih, karena Sicilian Sun ini wanginya menurut saya lebih cocok kalau saya pakai keluar-keluar, sedangkan sekarang saya lagi jarang keluar gitu. Biasanya saya pakai kalau mau kerja sih, si Bougainvillea ini, karena enak banget, bikin saya semangat bekerja gitu, serasa pakai baju kantoran. Nah, sekarang kita akan bahas SPL-nya. Untuk SPL di saya ini bisa bertahan 3 jam dan mulai hilang. Di 3 jam itu sudah mulai hilang. Berkurang sih, bukan hilang. Tapi mereka ini agak on off, masih tetap agak on off. Tapi kalau untuk SPL ada perbaikan dari EDP mereka. Jadi beberapa wangiannya mereka ini bisa sampai pagi di saya. Jadi misalnya malam tuh jam 10 saya pakai, besok paginya saya masih bisa ngecium di kain, di kulit tuh masih bisa mencium. Termasuk variannya mereka yang wanginya netral-netral gini ya, walaupun terkesan netral tapi wanginya tuh memang masih stay gitu. Dimana kita belum tentu bisa dapetin kekuatan seperti itu di kayak di rehab gitu tuh, mereka juga kadang bisa langsung hilang. Nah, kalau ini tuh mereka masih stay, dan buat saya itu adalah satu inovasi dan perbaikan yang oke banget. Kemudian untuk siasnya menurut saya tidak terlalu jauh ya. Mungkin dia tuh kalau pertama kali kita pakai dia bisa linger di kita cukup lama. Kemudian mungkin projectnya ya bukan yang beast mode tapi cukup projectnya sih cukup project. Kemudian kalau misalnya kalian ingin apakah ini mabul atau tidak, tidak terlalu mabul, tapi misalnya kalian pakai baru pertama kali atau kalian jalan di sekitar orang, mungkin wanginya masih bisa kecium gitu, terutama kalau hawanya tidak terlalu panas ya. Mungkin kalau panas agak sedikit tenggelam baunya gitu di udara yang panas.
Tapi apapun itu, ini adalah salah satu produk yang keren, inovasi produk parfum yang keren, dan mereka sekarang juga menyediakan pouchnya gitu loh teman-teman. Jadi sayangnya waktu saya pesan ini pouchnya belum keluar gitu, jadi ya nggak apa-apa lah ya, karena pentingnya pouch itu juga menurut saya sih penting ya, karena jadi gini, kalau misalnya kita pakai ini, kita pegang gitu, kadang-kadang kita kan butuh ngemuter gini ya, kadang tuh dia kayak sempet mau mau jatuh gini loh, itu yang pernah saya alami. Tapi alhamdulillahnya produknya nggak sampai berjatuhan. Saya appreciate banget, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa ngebantu teman-teman yang masih bingung untuk ngebeli mereka atau enggak, untuk mau beli varian yang mana juga, karena mereka ini terjual satuan juga. Tapi kalau saran saya, kalau kalian punya budget lebih sih nggak apa-apa, beli aja tiga-tiganya gitu, karena experience-nya akan lebih banyak dan lebih menyenangkan juga. Oke, itu aja dulu review saya kali ini. Mudah-mudahan kalian suka, dan kalau kalian suka dengan konten di channel saya bisa di like, subscribe, dan kalau mau sharing-sharing bisa tulis aja di kolom komentar. Tanya-tanya juga silahkan, nanti saya bantu. And thanks atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.